Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mapel Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Bab yang hari ini kita akan pelajari adalah bab pertama, yaitu mengenai teks berita. Pengertian teks berita. Pertama kita harus mengetahui apa itu berita terlebih dahulu. Secara etimologi, istilah berita berasal dari bahasa Sanskerta, virit berarti terjadi atau ada. Beberapa orang juga menyebut kata ini dengan kata vrita yang berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Untuk itu dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan berita karena katanya mirip dengan vrita. Selanjutnya, berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, artinya informasi yang terkini yang sedang terjadi, dan faktual berdasarkan fakta sebenarnya. Jadi berdasarkan kedua pengertian ini, teks berita itu dapat kita simpulkan teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual dan faktual. Untuk itu kenapa kalian saat menonton berita yang disampaikan sudah pasti akan berita aktual yang kekinian dan juga faktual yang sudah pasti akan berdasarkan fakta. Jadi berita itu tidak hanya sekedar mengada-ngada tapi memang benar-benar terjadi. Selanjutnya, ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu yang pertama ada faktual. Faktual tadi artinya adalah bersifat fakta. Kemudian ada aktual. Aktual itu artinya adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang atau terkini. Kemudian ada unik dan menarik. Terus ada sistematis dan lengkap. Artinya penyajiannya harus disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa. Kemudian seimbang. Seimbang itu teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Jadi teks berita tidak boleh memihak dalam salah satu pihak. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu adalah bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang komunikatif yang artinya pilihan kata yang digunakan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya teks berita. Jenis-jenis teks berita. Jenis teks berita itu ada berita langsung. Berita langsung adalah berita yang ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Kemudian ada berita mendalam. Berita mendalam itu mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Kemudian ada berita penyelidikan. Berita penyelidikan ini dibuat berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian ada berita interpretasi berdasarkan perkembangan dari straight news atau berita langsung. Jadi berita yang dikembangkan dari berita langsung. Kemudian ada berita opini. Berita opini berupa laporan atau pandangan seorang terhadap informasi penting. Selanjutnya unsur teks berita. Unsur berita dalam bahasa Indonesia disebut sebagai adiksimba yang mencakup kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau bisa juga kita ketahui dengan rumus 5W plus 1H, yaitu what, where, when, who, why, how. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Untuk kata tanya apa, biasanya pertanyaannya dapat berupa peristiwa apa yang terjadi. Jadi untuk memuat pernyataan kejadian atau peristiwa yang diberikan, kemudian kata tanya di mana, memuat deskripsi lengkap tempat kejadian, pertanyaannya berupa di mana peristiwa itu terjadi, kemudian when, memuat waktu kejadian peristiwa berupa pertanyaan kapan peristiwa itu terjadi, kemudian siapa, memuat keterangan orang yang terlibat dalam peristiwa, dengan pertanyaan siapa yang mengalami peristiwa tersebut, kemudian mengapa, membuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya peristiwa. Bentuk pertanyaannya, mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian yang terakhir, bagaimana, memuat penjelasan proses kejadian dan akibat dari peristiwa tersebut. Biasanya pertanyaannya berupa bagaimana proses terjadinya peristiwa dalam berita.
Oke, next, simpulan berita. Bagaimana sih langkah-langkah menyimpulkan teks berita? Yang pertama, yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan atau membaca teks berita dengan sesama. Artinya kalian tidak bisa men-skip berita yang kalian baca atau dengar. Jadi kalian harus benar-benar membaca dari awal hingga akhir. Kemudian kalian mencatat pokok-pokok atau unsur berita tersebut dengan menggunakan rumus 5W1 plus 1H atau adik Simba. Jadi dalam berita tersebut kalian cari tahu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berita tersebut. Kemudian setelah itu kalian membuat simpulan berdasarkan unsur yang telah ditentukan. Jadi kalian simpulkan isinya mengenai apa, buat menjadi satu paragraf pun sudah cukup. Yang terakhir, menyimpulkan isi berita dalam bentuk paragraf. Nah, ini adalah contoh menanggapi isi berita. Silakan kalian baca sendiri. Yang pertama ada ketika beritanya kita setuju dengan berita, dengan isi berita tersebut. Yang kedua, ketika kita kurang setuju dengan isi berita tersebut. Oke, lanjut ke struktur berita. Tuh, struktur teks berita. Struktur teks berita itu terdiri dari 4, yaitu ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ini adalah bentuk piramida terbalik dari struktur teks berita. Judul berita berisi kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Jadi ketika kita membaca judul berita, maka kita akan sedikit mengetahui bahwa isi berita ini tentang ini gitu. Kemudian ada teras atau lead berita atau disebut juga sebagai kepala berita. Kepala berita ini merupakan bagian penting dari berita karena dalam teras berita terangkum inti keseluruhan berita. Nah, di dalam lead berita ini setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan atau unsur berita dari apa, siapa, kapan, dan di mana. Kemudian selanjutnya, tubuh berita. Tubuh berita itu berisi peristiwa atau kejadian dilaporkan. Nah, di dalam tubuh berita ini biasanya bahasanya singkat, padat, dan jelas. Namun di dalam tubuh berita mengandung jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, terakhir dari ekor berita. Ekor berita ini berisi informasi yang kurang penting. Biasanya hanya berisi tambahan informasi dari bagian kepala berita atau tubuh berita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Nah, dalam teks berita yang harus kita perhatikan adalah kita harus menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Jadi jangan sampai kalian menggunakan bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan. Karena bahasa baku itu atau bahasa yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia adalah bahasa umum yang diketahui oleh semua warga Indonesia. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik ganda. Biasanya isinya itu untuk pengutipan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Jadi ketika narasumber berbicara, itu akan ditulis dalam teks dengan menggunakan tanda petik. Selanjutnya, penggunaan verba transitif dan pewarta. Verba transitif adalah verba yang memerlukan objek dalam kalimat ya. Contohnya, Kirana mengunjungi SMP 10 November. Nah, kata mengunjungi ini membutuhkan objek, yaitu apa yang dikunjungi. Objeknya adalah SMP 10 November. Kemudian verba pewarta digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contoh, Profesor Huda menjelaskan bahwa, nah, biasanya ini ketika percakapan atau pernyataan narasumber dituang dalam teks berita menjadi kalimat tidak langsung, yaitu yang tidak menggunakan tanda petik. Jadi Budi Tri mengatakan bahwa atau Pak Haji Fikri menginformasikan bahwa seperti itu.
Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja ini terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang termasuk itu adalah misalnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Misalnya gini, Profesor Huda memikirkan bagaimana ke depannya, bla 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 bla, seperti itu. Lanjut ke penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini seperti dalam berita, dalam teks berita harus memuat lokasi kejadian dan waktu kejadian. Kemudian nomor 6, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu contohnya Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan. Jadi untuk menyertai penerang kata yang diikutinya. Jadi mengatakan bahwa, menjelaskan bahwa, menginformasikan bahwa, menyatakan bahwa, itu termasuk konjungsi bahwa untuk menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Lanjut, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Konjungsi temporal itu berkaitan dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jadi kalau berita biasanya disampaikan dengan urutan waktu, dari awalnya dia bagaimana, terus selanjutnya bagaimana, kemudian bagaimana. Nah, konjungsi temporal yang digunakan itu ada kemudian, sejak, setelahnya, awalnya, akhirnya, dan yang lain-lain yang ada di dalam slide di video. Itu contohnya adalah langit riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Nah, dari kata kemudiannya itu merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya, penyusunan dan penyuntingan teks berita. Bagaimana kita menyusun berita? Menyusun berita itu dapat berdasarkan data pengamatan langsung atau hasil wawancara. Jadi ketika kalian membuat sebuah berita, kalian bisa didapatkan berita tersebut melalui pengamatan langsung atau hasil wawancara dari. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita harus memilih peristiwa atau kejadian yang terbaru dan terkini. Harus yang terbaru dan terkini karena orang tidak akan penasaran lagi dengan berita yang lama. Kita butuh berita yang baru, informasi baru untuk menambah wawasan baru. Selanjutnya, mengumpulkan informasi yang mendukung. Kemudian kita mulai menyusun berita dan menentukan judulnya. Selanjutnya, penyuntikan teks berita. Nah, aspek yang harus kita perhatikan saat menyunting berita adalah yang pertama, kita harus memastikan kebenaran isi beritanya. Apakah sudah akurat dengan fakta yang terjadi? Kemudian juga kelengkapan isi berita. Biasanya di dalam kelengkapan ini ditandai dengan kelengkapan unsur berita. Jadi dalam berita tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan dari 5W+1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu harus terjawab semua dalam isi beritanya. Kemudian 3, struktur penyusunan. Struktur penyusunannya itu harus dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Jadi harus dimulai dari kepala berita, kemudian ada tubuh berita, dan yang diakhiri dengan ekor berita. Terakhir, penggunaan bahasa harus menggunakan kalimat yang efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Itu harus diperhatikan. Jadi kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Nah, ini adalah contoh sebuah teks berita. Saya sudah buatkan, kemudian ini di sampingnya ada strukturnya, bagian strukturnya, ada judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, dari berita tersebut, mari kita analisis unsurnya. Pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut? Kalian baca baik-baik. Nah, pertanyaannya, yang nomor 1 jawabannya adalah
berita tersebut mengenai kecelakaan mobil. Kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Terjadi di Jalan Tol Cipali. Kemudian, Jalan Tol Cipali. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi? Ini ada pada tanggal 4 Maret 2015. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, ini dia ada mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ini dia adalah orang yang mengalami peristiwa di dalam berita. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, mobil tersebut mengalami rem blong. Maka terjadilah kecelakaan. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, mobil Ferrari berwarna merah. Kita beritahu dulu ciri-ciri mobilnya, kemudian kita beritahu alasannya. Sebuah menabrak pembatas sebuah jalan. Kemudian kita tambahkan simpulannya, untungnya tidak membuat kecelakaan hebat. Jadi kalian simpulkan sendiri bagaimana proses terjadinya peristiwa. Nah, jika kalian ingin melihat contoh-contoh yang lain, kalian bisa melihat di buku paket kalian halaman 2 dan 3. Kemudian untuk kaidah kebahasaan, jika kalian ingin mengetahui contohnya, kalian bisa melihat buku paket kalian halaman 15 sampai halaman 17. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa paham, dan jika kalian masih ada yang belum paham, silahkan tanya ke saya melalui WA atau kolom komentar di Google Classroom. Sekian pembelajaran dari saya. Tugas sudah saya share di dalam Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.